sendiri udah nge-ban Pakito yang dimana salah satu hero yang tadi dipakai juga ya sama Onik ya. Dan cowoknya juga hilang dari Onyx Esports. Tapi Digi di lain sisi open nih. Dari tadi karena di game pertama dan di game kedua, Digi-nya dihilangkan dari Onyx Esports. Jadi ada Selena, ada Popol Kupa. Ini Popol Kupanya buat Rasi, Selenanya buat Gria. Dan kita bicara soal Selena, Popol Kupa. Ini kayak di season kemarin ya. Meta map hack katanya. Waduh, gila. meta map hack tuh. Meta perang. Bisa meta map hack. Meta perang. Karena memang pernah kejadian Pak Bulung, di mana waktu itu pernah nge-rank, saya kira ada map hack, ada hack. Ternyata di belakang turret saya sudah ada lelenya Selena dan dia pakai rifle. Tiba-tiba di belakang gua panik gitu kok tiba-tiba di belakang berantem, tadi di depan saya persis gitu. Selena, Popol Kupa, yuk pilih Sansin yuk. Udah biar lengkap sekalian satu map kelihatan semua kan, nanggung-nanggung banget gitu. Sok udah dari Sansin udah paling lengkap. Lihat dari Victor Alpha sendiri ya, hero-heronya nih bisa banget nge-geng gak sih dengan adanya jauhnya tiba-tiba ejector, atas sedan yang tiba-tiba Sangman Claw-nya keluar. Gampang banget kayaknya untuk nge-gain asalkan dari posisi mereka tidak terekspos. Gue kalau ngeliat dari BTR ini 3 hero awal mereka udah kuat banget loh. Iya. Apalagi dengan adanya Johead kemarin kita sudah melihat Joheadnya tabrakan terus, tabrak aja, sundul kan semuanya. Iya. So ini bakal bahaya buat Onyx Esports. Ranger lagi kan Balmon masih. Oke, masih Boots Balmon lagi. Masih dengan Balmonnya. Nah, dua terakhir ini akan menjadi kejutan nih. Kita akan lihat aja. Sejauh ini junglernya belum diambil. Diambil, masih aman nih junglernya. sama-sama hilang ya dua-duanya ya. Iya. Masih disimpan. Masih belum kelihatan. Cuman kalau boleh nebak, apa yang akan diambil Onyx sama Bigetron, Om? Bigetron. Granger kalau mereka mau Yusin kembali. Granger atau Yusin. Kalau untuk Onyx? Kalau untuk Onyx mirip-mirip. Oke. Yes. Tapi kalau ada Yusin sih map udah punya mereka ya. Map mereka udah jadi GPS, Pak. Iya, saking besarnya vision yang didapatkan dari trapnya Selena dan juga seorang Popol Kupa ditambah lagi dengan Mountain Choker. Gue tuh ini ya. Apa? Untuk Onyx, satu hero untuk cewek. Zaz. Kenapa Zaz? Penasaran ya, apabila Zaz kalau mungkin nanti kali ini bisa digunakan tapi ya. Tapi kalau ada Airwolf ya boleh tapi lah. susah, tapi ada Johead. Ada Johead ya. Dilempar-lemparin. Cacingnya baru dilempar, dibuang-buangin loh masalah. Gue mau cacing, mau yang lain gitu. Jangan cacing apa katanya. Gue geli. Kumbang. Oke, gak ada Harley, gak ada Lapu juga. Menarik banget untuk band dari kedua ini. Jadi ya balik lagi maksudnya masih kebuka ya, cukup lebar. Mungkin kalau gue bisa bilang ya BTR mereka sangat enak banget ketika mereka menggunakan marksman terutama untuk branch. One lagi kah? One juga. Cloud ternyata. Cloud. Oke. One bisa dimanfaatkan oleh cewek. Betul. Mau nggak dia menggunakannya? Harus mau gak tuh? Oh, kita lihat ya siapa yang bakal diamankan untuk Golden. Masih ada Alice sebenarnya kalau mau juga. Tapi karena sudah ada Balmon yang dipick sama Onyx Esports, gue rasa nggak bakal ada Alice sih buat tim Onyx sendiri. Alice ya? Wen masih kebuka banget. Yes. Wen untuk Golden ya? Untuk Goldennya buat cewek. Oke. Buat cewek ya meskipun cukup tipis, tapi gue rasa ya Wen masih bisa impactful asal nggak terlalu kena dengan Granger lagi tuh. Tapi Granger dulu diamankan oleh Onyx, berarti Yusun Shin-nya di BTR kah nanti? Yusun Shin? Iya kan? Di BTR bisa sih untuk memberikan vision juga karena dari Onyx Esports kan vision juga udah terbuka. Ya sama kayak di game yang kedua sih mereka ngamanin buat Yusun Shin ya betul. Bener, main aman. Sansin masih terbuka, Bruno masih ada. Banyak sekali pilihan-pilihan untuk sekarang. Roger pun masih bisa digunakan, tapi dengan ada Popol Kupa, makai Roger agak ngilu-ngilu, Bang. Iya. Roger iya. Gue rasa Rogernya nggak terlalu tenang sih ya. Dia begitu datang mau datang pon si Kupa ya loh. Udah balik lagi, udah digigit juga betul. Dan untuk larinya mungkin agak susah karena dari Roger sendiri oke lah dari Bloodthirsty Hole-nya bisa mengejar musuh, cuman tidak diperuntukkan untuk melarikan diri dari musuh. Oke, Sansin. Dan juga Ruby. Oke. Tebel ya. Pertama ya di playoff ya. Ruby turun ya. Ruby Uranus tebel banget berdua. Yes, ada Ruby. Ya, gue rasa nih bagus juga untuk keduanya. Makanya tadi kan kayak siapa pilihan marksman-nya ya udah antara Yusun Shin atau si Granger. Dan sama juga 11-12 Onyx juga sama gitu loh. Iya, combo dari Cecilian dan juga Ruby bakalan works banget sih kalau misalkan emang timing dan juga positioning pas. Parsha
Ini masih bisa digunakan oleh cewek loh. Mereka masih butuh magical damage. Kalau menurut gua pribadi Selena aja kurang om. Selena kurang. Parsha sih kalau menurut gua. Parsha kamu main samping Oh, Parsha. one-one tapi. Dan juga Oke. tadi ada kita udah melihat ada one-one yang terlepas dan one-one lah ternyata Iya. yang diambil. Kurang magic ya dari Onyx ya? Sebenarnya nggak masalah sih. Cuman yang agak seremnya, one-one itu kalau masuk ke mid game late game agak takut sama si Cecilian. Iya, karena jarak dari Sanguin Claw itu lumayan luas. Sanguin Claw luas. Dan itu bisa sekali ngegeret si one-one ya separuh HP gitu. Mungkin di saat dia memiliki Needles of Flower, bisa dia keluar dari situ om, tanpa mungkin terkena dari damage-nya dulu. Bad impact-nya. Bad impact-nya bener. Kayak lu dikopel sekali langsung hilang. Gitu loh. Kayak ditepokin ceplak-ceplak ya, hilang. Digampar kelelawar kan males ya. Om Awa di game yang ketiga. Wah, ini pilihan yang berat banget, sangat-sangat berat banget. Tapi kayaknya ada one-one, jadi gua di Onyx. Onyx, Choji. Kalau aku sendiri ngelihatnya di Bigetron. Oke, 1 untuk 1 dan Pulung. Onyx. 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 One-one, hero siap. kesukaan One-one. Cinta. Pulung nge-pushnya cuma one-one. Bener, karena Pulung lagi apa one-one. Iya, tanpa berpanjang lebar inilah pertandingan antara Onyx Esports melawan Bigetron Alpha. Game ketiga di match pertama hari kedua MPL Indonesia season yang ke-7. Oke, ini dia masih santuy aja ya. Pergi ke lane-nya masing-masing. Liatin aja. Enaknya ada Jawhead di awal-awal, apalagi kalau Jawheadnya mau mengambil smart missile terlebih dahulu ya. Untuk membantu jungler kita melakukan farmingan, itu cepet parah Pak. Cuman Rasi di sini udah mulai agresif banget. Pokoknya tadi kumpulan tuh playernya benar-benar agresif banget, di mana jungling dari seorang Bigetron Alpha benar-benar diganggu terus dari tadi. Yap. Ya, tapi tadi aku kira ada Rasi, ada Atlas gitu ya. Ternyata Iya. pasti dengan popolan Kuba. Masih Tapi gini loh, yang menarik adalah ketika lo pilih hero yang sama dengan pilot yang berbeda, playstyle-nya pasti bakal beda. Beda, cara mainnya pasti beda, sama seperti kita memasak dengan bumbu yang sama tapi Betul. berbeda chefnya, Berbeda chef. rasanya beda. Saya beda. Mungkin dari perbedaan pertama dari gameplaynya dan juga tekadnya dan juga movementnya itu udah ngaruh banget sih ke semuanya. Dan kalau kita lihat sekarang di bottom lane-nya dari seorang mate-nya masih mencoba untuk melawan ceweknya. Cuman kalau ngelihat mate melawan cewek agak susah nggak sih? Karena dari mate sendiri itu dia milih loh. Betul, apalagi lawannya Wen-Wen kan. Iya, yang lawannya Wen-Wen. Yang dimana bisa nge-kiting terus-terusan. Ya, Verify juga ada di Golden Flower. Belum begitu terasa damage di awal-awal ya. Iya. Ripo yang menggunakan Uranus masih santai aja. Metal yang ada di dalam lingkaran jirah ataupun baju di dalam tubuh Uranus masih sanggup menahan seluruh peluru yang dikeluarkan. Waduh. Tapi kayaknya di bagian tengah robotnya mulai malfunction, mulai penyok-penyok. Itu besi-besinya. Udah mulai penyok, terus bukannya darah yang keluar tapi oli yang keluar seperti Pak Pulung bilang kemarin. Dan kalau kita lihat sekarang dari Onyx Esports sepertinya lagi berkumpul-kumpul ria karena sekarang udah ada turtle yang sudah pop up di lane of dawn kali ini dan seperti tidak ada kontes dari Bigetron Alpha. Ya, ini dia Suns-nya pun akan berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama tanpa adanya gangguan. Cecilian pulang dulu karena kita lihat dari minimapnya, Wah. tapi ternyata ada Wah. game pause ke Sekarang kita lihat Brands yang tadi diomongin sama Pak Pulung lagi di on cam. Kita lihat dari Brands sendiri baru mengamankan orange buff ya. Purple buffnya kita nggak tahu apakah dia ambil sama seorang Rasi tadi atau memang belum pop up lagi. Iya, itu dia. Sementara ini, wah tuh skin baru. 515 e-party. Wih, Sancho. Om udah punya om? Udah dong. Katanya mau ngasih Pulung. Ntar request. Ntar request. Saya kasih. Ore. Request aja. Ore. Nih om mah baik gitu mah. Ya. Om Awa? Oh iya, ntar request aja. Request Iya, aja. iya, ntar Tadi request Musa aja. Alpha ya? Di reject. Saya yakin. Aduh. Oke, balik lagi ke gamenya sekarang. Kita lihat Rainbow ada di mid lane, sementara dari Brands sudah pindah ke top lane. Yang dimana Boots-nya lagi sendirian. Bener. Mana Boots ini? Nah, masih mundur, masih bisa mundur. Masih aman. Lihat nih, Wandonnya benar-benar dijagain sih. Kalau buat yang sekarang Rubinya kewalahan. Iya, susah juga sih sebenarnya. Oh, Sun juga udah masuk sekarang. Mate-nya dari sisi mulai berkurang darahnya. Ada Aegis sakit banget. Damage Senator masih bisa selamat dari crossbow of tank-nya. Tadi Damage Tower udah masuk padahal. Oke, boleh. Iya. Waduh, sempat mengeluarkan Emma Vended tadi ya. Tapi Iya. ternyata apalah daya di saat dia dikeroyok habis-habisan, tapi one terkena satu Mountain Shocker yang berubah menjadi Montek Shocker. Yes, ada Mountain Shocker yang ya memang pas banget sih. Dan juga memang kayak udah kelihatan lah ya. Kurang satu kali hit lagi jadi bisa tumbang untuk one-one-nya sedang melakukan recall. Dan itu dimaksimalkan oleh Brands juga dengan adanya Mountain Shocker. So ya,
Masih sama untuk kondisi kill point-nya, dan juga Onyx dan juga BTR mereka akan mencoba untuk mendapatkan pundi gold. Siapa yang jauh lebih banyak, terutama untuk Suns. Dan hero kesenangan dia Granger. Ulala, Suns-nya udah level 7 ya, masih santai. Ini ada pergerakan dari Rasi mau melakukan pergerakan ke bawah. Udah melihat bagaimana ada Ruby di dalam rerumputan, mulai digigit punggungnya, tapi Brans di bagian belakang udah memberikan hitnya juga. Harus set up ulang lagi. Rasinya memberanikan diri, langsung dipanah aja kupanya maju ke bagian depan. Ada Man yang udah langsung melindungi dan juga membuat perimeter, tapi Dead Sonata tadi dikeluarkan. Tidak ada peluru yang berhasil ditabrakkan ke arah pemain dari Piton Alpha. Cuman kalau kita lihat sekarang turtle yang sudah pop up, siapakah yang akan mengambil turtle ini? Karena Piton Alpha dan juga Onyx Esports masih tipis-tipis dalam network dan juga kekuatan pastinya. Cuman kalau kita lihat sekarang Ki yang lagi mencari posisi, bagaimana caranya mengambil one-one seorang cewek ini? Karena mengingat dari matnya sendiri memang agak di tempat yang kerugian melawan cewek. Cuman kalau kita sekarang pindah posisi, Ki-nya langsung melempar Rasi masih punya free fire untuk melarikan dirinya, cuman terkena stun dari lelenya seorang Ria. Siap, dan Turtle sedikit lagi tersisa. Siapa yang akan mendapatkan api Turtle-nya sekarang menjadi milik Sun. Pertempuran mulai pecah di bagian depan. Isan dia berhasil didapatkan, crossbow tengah udah aktif dari belakang belakang. Dia masih bisa kabur, masih bisa pergi. Namun untuk Drian yang melempar lagi satu bisa row, hampir saja connect. Andai pun tadi itu bisa dikonekkan, tapi teman-temannya sudah berhasil untuk langsung memukul mundur pemain-pemain dari Piton Alpha. Masalah konek-konekan sekarang Early yang connect banget untuk Onyx Esports karena sudah mengambil turtle dan juga membuat heal-nya bertambah, dan inilah item-itemnya. Silahkan Omawa. Ya, dan kalau kita lihat memang Corrosion Sight diamankan langsung ya oleh Wen. Gak ada kaos kaki sama sekali dibeli, gak ada shoes yang dipakai oleh Wen. Akan langsung mengarah ke Demon Hunter Sword. Jadi untuk late game-nya ini bakal jauh lebih cepat jadinya untuk item dari Wen. Tapi ingat balik lagi karena dia nggak punya shoes, ini bakal jauh lebih lama untuk bisa memberikan. Teman, kalau kita lihat sekarang Bransya mulai digigit pelan-pelan dan sayang sekali sakit banget dari Bransya. Harus bisa harus bisa ditumbangkan sama seorang Suns. Oke, dari bottomnya sepertinya sudah mulai terbuka celahnya sedikit demi sedikit untuk Onyx Esports. Minion sudah mulai masuk, sementara Meta di belakang masih tidak bisa melakukan apa-apa karena ini 1 melawan 2 yang kemungkinan besar tidak akan bisa dimenangkan oleh Bat. Bagaimana Om Wawa? Sudah mendengar bagaimana teriakan-teriakannya tadi? Serangan psikisnya, serangan psikis dari Rasi. Itulah yang mungkin dibutuhkan untuk saat ini. Belum lagi backupannya di dalam sebuah tim ini yang sangat-sangat baik sejauh mata memandang. Lele kena tuh tadi lelenya ya. Ki-nya masih bisa bertahan dari ejektornya, ada shieldnya. Belum terjadi apa lagi ya, tapi cuma kita lihat Riponya dan dia harus mundur dulu karena banyak banget dari player Onyx Esports yang mukulin, masih bisa selamat dengan setengah HP. Oke, setengah HP-nya pun masih bisa menyelamatkan Uranus untuk pergi dari area tersebut. Ada Brans yang langsung wisata dulu ke bagian bawah untuk bisa mendapatkan satu wave minion. Lalu BTR KYY udah langsung menghilangkan satu wave untuk menahan dulu agar wave tersebut tidak langsung nabrak ke arah area dari outer turret yang ada di bottom lane. Jadi mereka punya kesempatan. Sementara itu untuk kali ini kita lihat aja memberanikan diri masuk ke bagian dalam balmonnya. Namun untuk kali ini dia langsung dilemparkan dengan ejector. Dia dikeluarkan dari si inner turretnya, dikeroyok habis-habisan, habisal row-nya, tapi ternyata udah ada mirroring di bagian atas. Uranus yang gak kuat lagi menahan fight-nya, damage yang dikeluarkan oleh 1, 2, 3, 4 hero sekaligus. Trade yang lebih menguntungkan untuk Onyx Esports karena kenapa? 2 turret sudah diamankan, ditambah lagi dengan turtle yang ada tadi. Kalau kita lihat sekarang Ki-nya sendirian aja di mid-nya, sementara kalau dari Rainbow dan juga Mat masih berkumpul, belum ada sesuatu yang terus. Sakit banget tadi dari seorang Badfish ya. Rainbow, tapi belum cukup untuk menumbangkan seorang Sansa tadi. Iya, satu buah bad impact tadi yang begitu sakit ya. Tapi masih bisa dihindari juga, dan Hunter Strike sudah diselesaikan oleh Suns. Dan gue gak tahu sih tadi Boots apa yang terjadi tadi. Dia ke bawah seorang diri, langsung di-eject juga. Dengan item pertamanya tadi, Dominance Ice loh buat Dominant Ice Pak ya. Di situ udah ada magical defense-nya, di situ udah ada armornya juga, bisa nge-slow juga. Udah paket komplit sejauh ini. Sementara itu untuk Brans-nya, ayolah sabar dulu. Ini tuh sakit banget loh bad impact-nya. Itu dibantu sama Badfish tadi ya? Dibantu sama Badfish tadi kayaknya. Ada sama si Badfish sama Bad Impact tadi. Bad Impact tadi ya. Dan kalau kita lihat sekarang Driannya ditunjuk begitu aja sama seorang Ki, tapi masih bisa mundur dari Drian. Keluarkan langsung kena stun. Nggak mungkin dong Drian berani maju dong keadaan kayak begitu dong. Mengerikan sekali dong. Sama saja untuk mengantar nyawanya sendiri kalau tadi Drian ya. Ayo ambil aku gitu. Dan mereka gak boleh terlalu gegabah juga karena di sana ada Ruby. Iya. Yang dimana Ruby bisa narik
semuanya nggak cuma satu ya, bahkan Kupal juga dengan hitungannya ada 2 hero di sana bisa membuat regen dari Ruby cepet. Karena untuk Purify juga cuma ada di Rasi ya. Drian, Boots dan juga cewek di sini nggak pakai Purify. Betul. Ngelihat Matt bisa nyongkel sebegitu mudahnya, bakalan lebih enak lagi untuk Rainbow nunjukin kombonya dengan Sanguine Pulse. Nah, cuman kalau kita lihat sekarang sudah mulai terkena Matt-nya. Ada stun yang lumayan besar tadi. Harus tumbang dari Matt-nya. Sakit banget lah itu Rhapsody doang loh tadi ya. Cuman masalah ya kalau 6 peluru dari Rhapsody keluar dan mentok semuanya ke badan. Kenyang Pak. Pas di Visum nih. Bingung ahli bedahnya Pak, ini apa-apaan ini semuanya ya. Yes, pada bonyok semua gini nih. Untuk Ruby segala jenis item untuk game life-nya udah jadi, ada Endless, ada Hustle juga. Oke, 4 orang sepertinya dari Bigetron apa kayaknya cukup memaksakan nih mau maju ke depan nih Om Noah ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat Ripo-nya juga masih mencoba untuk mencari celah dulu untuk timnya. Cuma sakit banget damage-nya yang keluar dari seorang Rasi tadi, keluar bisa mengeluarkan seorang Ki dan juga Ki-nya harus tumbang dari, oh my god, ini udah chaos banget ya, bisa keluar bener-bener sakit banget dari Onyx Esports. Sementara kalau kita lihat Matt, Rainbow dan juga Brass tidak bisa melakukan apa-apa, harus di belakang. Sementara Lord jatuh ke tangan Onyx Esports. Oke, Lordnya pula untuk kali ini jatuh ke tangan Onyx Esports. Crossbow tangan yang begitu indah tadi kita lihat aja keluar dari one-one-nya. One-one yang memberikan damage yang begitu menyakitkan terhadap beberapa player. Belum lagi untuk Ripo, salah kalkulasi Om. Benar-benar saya ini dia replay. Kinya penasaran gue tadi kenapa sih Kinya? Langsung sakit di banget. little counter, ada crossbow of tank juga. Dan itu ngebuat semuanya beralih ke Onyx langsung. Kehilangan momen juga Ripo tadi, namun di bagian tengah sekarang kita lihat aja udah mulai berkumpul pemain dari Onyx, tapi mereka merubah haluan dan sepertinya bagian bawah adalah target yang selanjutnya. Inner turretnya. Sapi Bun udah membuat sebuah perimeter. Siapa lo yang mau lewat? Ayo lewatin gua dulu. Gua puterin, gua lethal counter. Jadi ini setengah lapangan basketnya ya. Sejauh ini Kupanya mulai dipanggil lagi, daripada Kupanya hilang. Masa iya Popol yang ngadop lagi Pak? Nah kalau nggak kan ngadop lagi lumayan lama lagi untuk ngerespon seorang Kupa. Cuman kalau kita lihat di top lane-nya dari Lordnya mulai sedikit demi sedikit berjalan kaki menuju ke dalam inhibitor turret. Cuman ada yang kena kesan, masih bisa dilempar sama seorang Ki untuk menyelamatkan dirinya seorang Ripo. Iya, tapi untuk Lord udah hilang di bagian tengah, inner turretnya udah berhasil diamankan juga, harusnya sesaat lagi tanpa adanya gangguan. Ini deh satu gerobak UMKM yang sangat-sangat lucu. lu lihat mapnya, lihat minimapnya itu ada berapa titik merah di sana. Lihat siapa yang mau keluar dari sana. Males sih kalau gue. Itu di mana-mana tuh. Wow, banyak sih ya. Tuh injak aja semua bersih-bersih. Ayo injak satu yuk. Ya injak bagi-bagi. Ripo lah. Dibalas dengan Lady Sunsin. Terlihat sudah bagaimana posisi dari para player dari Onyx Esports. Walaupun ya tadi udah ada Purple Buff yang hampir aja jadi Mountain Shocker ya Om ya. Mountain Shocker. Hampir Mountain Shocker kalau lagi normal. Kalau ada yang kena kayak tadi one-one tiba-tiba mau recall tapi kena Mountain Shocker. Oke, ngambil nyawanya seorang Wan-Wan ya. Ini terang banget sih kayak vision dari Onyx Esports. Mereka taruh trap di mana-mana. Makanya dibilang GPS tadi. Iya, GPS. Nyala semua emang. Udah di mana nyala nih. Mapnya nyala buat mereka. Semacam kayak pemandu aja. Oke, dari tim Bigetron ada di sini, ya kan. Cuman kalau kita lihat sekarang, Ripo masih nyantai dulu, belum terlalu pede sebenarnya untuk maju, karena mengingat dari Onyx Esports sendiri kekuatannya sudah berbeda lumayan jauh ya, 8.000 loh networknya berbeda. Sebenarnya ya kalau kita bicara soal kan trapnya bisa injek, ya benar bisa, cuman ngeselin aja gitu kan. Lu masa satu seneng sih injek trap gitu, terus live lu kurang 1 bar. Capek kalau Uranus yang injek nggak masalah lah gitu lah. Kalau yang pas di Sunsin gitu. Makanya Sunsin yang ngambil sih udah bete banget sih ya. Nurunin mobilitas juga soalnya. Karena per sekian detik itu kalau misalkan dia nggak ngeluarin Traceless untuk kabur dari lelenya seorang Selena sih, ya udah sih. Dari yang trapnya kecil tiba-tiba stun lama karena kena lele Selena. Betul. Oke, kembali fase permainan dan sekarang udah masuk ke menit 12, hampir aja menit 13. Iya. Belum ada kejadian-kejadian yang begitu mengerikan lagi. Tapi topnya berhasil dihancurin sama minion ya dari Bigetron Alpha sendiri, cuman Rasinya lagi-lagi agresif di depan. Dan kalau kita lihat Ki-nya juga di pok pelan-pelan, berhasil paling depan. Ngapain berhasil depan, harus mundur dulu lagi. Rasi dilempar, masih bisa selamat dari Sanguine Pulse. Oh my god, 1 kali bad impact hampir menghabiskan nyawanya Drian. Buset dah, untung aja Selena yang masih bisa selamat loh. Langsung pulang tuh, langsung aku trauma. Ini menarik ya, dari Onyx juga kayak si cewek dengan one-one-nya gak ada shoes sama sekali. Sampai dengan detik ini dia nggak beli shoes full item. Apa itu sepatu, gak usah sama sekali. Kita gak perlu bantu teman kita, yang penting teman kita yang bantu, teman yang bantu kita gitu. Cuman jalannya gitu Pak. Ya jalannya pelan aja gitu. Tapi sakit. Cuman ya intinya kalau dia udah ada shoes sekarang, itu harus hati-hati banget dengan yang namanya
Kalau tadi kita lihat Brian, perih banget Brian. dia harus jadi korban. Hampir aja tadi. Itu baru satu combo loh. Tapi ini dia Lord Kempai. Lebih Lebih baik baik Manciri. Oke, Lord sudah muncul. Sementara kalau kita lihat Onyx-nya berbebas ria, merdeka ria untuk mengepok seorang Lord. Cuman di belakang ada Ki, Rainbow dan juga Matt yang standby untuk siapa tahu bisa mencuri Lord yang dimiliki oleh Onyx. Rasinya pede banget sendirian di bagian depan, dilemparkan sebegitu aja. Ini dia peperangannya udah mulai pecah, udah ada habis Alaro dan terstun sudah Isansinnya. Siapakah akan menjadi korban di bagian belakang, tapi ternyata untuk kali ini masih ada Winter Trencher. Rainbow-nya terspot di bagian belakang dan dia pun sudah mengeluarkan Winter Trencher-nya tadi. Gak bisa lagi menyelamatkan dirinya. 3 orang dari Bigton Alpha pun menjadi korban. Iya, dan inilah sepertinya Lord yang akan dimiliki oleh Onyx Esports. Tinggal menunggu waktu aja sampai Lordnya habis. Tapi kalau kita lihat Sansa, walaupun darahnya masih sedikit, tinggal sedikit, masih bisa untuk ngambil Lordnya ini. Ya, ada cewek, masih ada Sans juga. Ini bakal aman banget buat Onyx Esports untuk nge-secure Lordnya. Cuma tadi bisa dibilang Onyx, mereka timpannya bagus banget. Mereka langsung ngincer ke bagian belakang. Mereka nggak mau ngebiarin Rainbow. Satu tadi yang aku notice, Matt-nya menggunakan I'm Offended tapi nggak terlalu efektif. Karena tadi hanya satu orang doang yang terkena. Itu ya emang serbung bagian belakang udah pada ngerti satu otak. Apalagi Rasi kan maju. Rasinya udah nganterin dirinya untuk dijektor gitu loh. Betul. Dan dia nggak menggunakan purify-nya gitu. Emang santai aja dia udah berada di bagian tengah. Ya udah di saat orang menggebuk ke arah dia ada beberapa resource skill yang keluar, teman-temannya hadir, belum lagi untuk Balmon. Boots-nya coba lihat Om, langsung ke bagian belakang muterin si Rainbow-nya. Ayo mau ngapain sih? Kelihatan tadi little counternya udah kelihatan. Dan juga tadi ceweknya juga free hit gitu loh. Dia bisa bener-bener ngeluarin semua weakness point yang ada terus ngancur di saat yang bersamaan dengan mudah dan akhirnya dapat key tadi. Rian, itu dia, udah ada bisa arrow-nya dilemparkan Balmon mengawal kehadiran Lord di bagian atas. Lordnya akan segera memasuki base turret yang dimiliki oleh Bigatron Alpha di bagian bawah. Kupanya udah ngegigitin di area bitter turretnya. Sementara untuk cewek masih santuy, basic attack dulu di bagian atas sudah mulai pecah. Sepertinya pertempuran belum, ternyata ada enchanted talisman kali ini terlihat untuk Uranus. Inverter turretnya udah mulai pecah kah? Belum, ternyata masih bisa sedikit lagi. Tapi ternyata Balmonnya udah nggak kuat, Rian harus mundur terlebih dahulu. Berarti memberanikan diri dengan Restless maju ke bagian depan. Tapi untuk kali ini ada satu Rhapsody yang arahnya berbeda. Tetapi Rasinya masih bisa selamat. Udah ada PDP dari bagian belakang. Monster Kill masih didapatkan juga oleh Sansya. Satu peluru dari Granger yang begitu menyakitkan sekali. Iya, 1-1 untuk sekarang ya. Belum terjadi war lagi karena emang harus mundur dulu. Dari kedua belah tim sangat-sangat beresiko tadi. Karena melihat Matt dan juga Boots yang tumbang, yang dimana mereka adalah dua frontliner dari Bigatron Alpha dan juga Onyx Esports. Ya, dari Onyx mereka nggak boleh berbuat kesalahan yang terlalu kayak asal maju aja, karena ada itu loh, tadi kita lihat impactnya Sakit banget yang loh. sakit sekali, bener. Rainbow yang harus diwaspadai, dan outpotion 3 borongan langsung ya outpotion ya. Satu kali hit dari bad impact tadi hampir banget sih tadi ngenumbangin seorang Rasi. Betul. Dan juga Pupanya. Yes, itu yang harus diwaspadai, tapi ada 4 borongan tuh outpotion kalau gue lihat ya. Takut terlempar lagi mungkin. Cuman tadi emang momennya ada Ripo disamatin sih. Dengan darahnya tinggal sedikit, dengan ejektornya. Cuman ya jadi gimana ya? Mata dengan 2 bilah. Apa sih sebutannya Pak Bulu? Apa? Mata apa? Pedang dengan 2 apa? Dengan ini maksudnya di pedang bermata 2. Pedang bermata 2 maksudnya. Iya, bisa. Kalau pedang bermata 3 Cyclops. Oh, duh. Satu ya matanya. Satu kan ternyata. matanya. Gimana caranya 3? Mungkin 2 yang skillnya itu kali Pak yang muter-muter. Ya. Kalau 3 matanya Tigril, yang Valen, yang skinnya Valengard no. Oh, itu Oh, juga iya. ya. Kanan kirinya kan ada mata. Ya kan ya. Iya betul. Kalau tidak salah. Ya, Berarti masih bener dong. 4 bahkan dengan 2 matanya. Ya. Masih kelebihan 1. Sudah 1. Item di menit segini Om, udah jadi harusnya semuanya. Iya, tapi Rubinya lumayan terhambat juga sih. Kalau kita lihat memang dia kayak begitu jadi Husklow, Endless Battle, dia cukup lama buat jadiin ke Queen Swing. Tapi kali ini dengan adanya Queen Swing juga, ini bakal lebih menjamin untuk Matt bakal lebih sustain di bagian depan. Dan Onyx Esports karena tadi gagal mungkin untuk bisa mendapatkan satu inhibitor, ini bakal harus lebih berhati-hati, ekstra waspada, jangan sampai keculik 1-1 karena mereka butuh. Ini mereka butuh banget untuk Lord yang ketiga. Yang penting kalau menurut aku dari Onyx Esports sendiri adalah hati-hati sama Matt-nya. Sekalinya Matt muter-muter Iya, I'm terus offended. dapetin
Iya, terus muter-muter banyak banget dapetin Onyx tuh tinggal tugas seorang Rainbow untuk memasukkan damage yang sebegitu besarnya dari damage. Iya, Dari dan, Onyx itu. dan dicicil dikit sama Iya. Motor Shocker. Iya, Itu wah itu sih. Itemnya Onyx coba lihat deh, ada 2 Deadly Blade, 1 NOD. Respect banget ya. Ini udah respect banget. Ini regen SP-nya emang dipotong dari siapapun gitu loh. Iya, betul. Lu ketemu Empat, Wan-Wan dipotong. Iya, Lu ketemu sama si Popol Kupa dipotong. Lu Iya. ketemu sama Selena dipotong juga gitu. Ya itu one-nya dari menit pertama udah gak ada. nggak itu sepatu. Iya, Apa nggak itu kenal dia sama sepatu. Apa itu? Athena 4 biji. Nah, ini Deadly Blade-nya mau dilanjutin ke si Halpen nggak ya? Harusnya ya. Bisa Karena, jadi. karena Kan? sayang slot juga sih kalau Iya. cuma itu. Mungkin udah dijadiin resip aja. juga. Mungkin duitnya juga udah terkumpul gitu loh. Betul. 60.000, 47.000. Iya, cuman udah Lord sudah pop up lagi. Sekarang apakah dari Bigetron Bravo bisa mengambil Lord yang ada atau dari Onyx sendiri yang akan mengambil Lord yang ada? Buset dah getokannya apa-apaan itu, palanya Brans langsung puyeng, vertigo, migrain sebelah kanan. Hai, ditampol sama kapak pink dari Lord tuh, coba lihat tuh ya. Jatuh. Galak banget Lordnya, kagak bisa dicolek dikit, marah bahaya. Namun untuk Ripo di bagian atas masih santuy aja. Hihi, hihi. Masih ada satu gerobak diputerin hingga akhirnya dia pun tersebut. Iya, masih bisa keluar. Dan kalau kita lihat sekarang Bucia yang bertugas untuk menjagain top lane dan masih bisa terjaga. Cuman kalau kita lihat dari Onyxnya juga sudah mulai berkumpul di area Lordnya. Belum ada inisiasi, tapi masih mau berhati-hati. Ya dari semakin late game sih ini BTR mereka semakin tenang, mereka punya Sicilian. Iya. Ya ini yang harus diwaspadai oleh Onyx Esports. Waduh, selamat lagi kan ya, Ripo udah ganggu, udah mau motong-motong. Ini nih. Ini yang ngeselin sih, ini yang Ngeselin. ngeselin. Ini bakal ganggu konsentrasi habis-habisan. Sementara itu tuh Rasinya masih bisa kabur, injektornya udah nggak bisa lagi. Injektornya berhasil untuk mendapatkan ke arah Rasi langsung, walaupun ada immortal Rasinya mau pergi ke arah mana pun. Tapi ternyata masuk ke dalam lingkaran dari Sanguine Claw-nya. Sementara cewek kali ini pun menjadi korban. Selanjutnya sudah ada 2 orang yang sekaligus langsung menghilang. Karena begitu Alpha jauh mengungguli dari Onyx Esports untuk saat ini. 3 hero yang dimiliki oleh Onyx Esports pun harus dipukul mundur. Mereka nggak bisa lagi memaksakan keadaan. Karena kalau sampai mereka tetap memaksakan keadaan ini, bisa-bisa wipe out pun dilakukan oleh Bigetron Alpha. Iya, karena sudah ada 2 hero yang tumbang dari Onyx Esports dan ini sudah menjadi kesempatan emas bagi Bigetron Alpha untuk ngambil Lord yang ketiga. Dan tentu saja, apakah kekuatan ini akan menjadi kekuatan terakhir Romawa? Ya BTR mereka bisa menang loh sekarang. Mereka udah punya kartu kuncinya. Mereka udah Iya. jadi dari segi damage untuk Sicilian, terutama dengan stack pasifnya dia. Marknya juga lebih sustain. Dia Ripo-nya yang bahkan nggak perlu untuk join team fight tadi. Masih tetap dengan split push-nya. Nggak kemana-mana di top lane. Ini kayak bener-bener nge-distract pemain dari Onyx. Apa mereka harus nge-defend? Mereka nggak boleh cuma kirimin satu, cuma buat ngusir mundur si Uranus. Nggak bisa. Sulit banget sih untuk mau ngejar Uranus dengan sendirian kayak begitu. Karena sekarang Ripo-nya coba lihat ya, itu full 1 Rhapsody tadi kena semua. Tapi Ripo-nya re-HP-nya udah langsung penuh lagi. Dikeluarkan Mountain Shocker di bagian tengah. Ini turretnya udah mulai tumbang, udah mulai pecah. Lordnya masuk dari bottom lane. Ini turretnya pun udah berhasil ditumbangkan. Yes. Lordnya udah mulai masuk ke dalam base turretnya. Udah mulai memberikan damage-nya. Udah ada 1 bad impact di bagian belakang. Tapi Rainbow mengeluarkan base-nya. Sakit banget. Siapa beri ada dinamik karena sebuah langsung diberikan damage begitu menyakitkan. Sementara itu Balmoni untuk kali ini udah gak kuat lagi bertahan di bagian atas. Di base-turretnya pun langsung dihancurkan begitu aja. Sementara untuk base-turretnya akan menjadi objek utama yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Langsung aja Hyper Banditnya terkena langsung karena beberapa orang. Namun untuk kali ada Winter Treasure yang sudah dikeluarkan dari bagian belakang. Ada Rhapsody. Tapi base-turretnya 2-1. Ini dia Bigetron Alpha.